Sudah ditemukan ya unsur Ah. ya unsur kejahatan Iya. yang dibuat oleh seseorang yang kita duga kuat ini adalah warga negara Indonesia yang keturunan India, dan tentu ini juga bagian daripada untuk menyelesaikan problem-problem rakyat Indonesia selama ini. Pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini insya Allah naik dan akan naik ke tingkat penyidikan. Tidak mau datang, akan dijemput paksa. Di depan saya ini ada abang saya, saudara saya, Bang Raidin Anom. Ganteng kali hari ini, Bang. Iya, tadinya saya nggak ganteng ya, karena dipanggil Bang Vincent jadi ganteng. Alhamdulillah, saya juga terima kasih. Iya, biasanya kan you can celana pendek ya kan. Iya. Apalagi kalau udah nyanyi. Oke. Nah, abang ini lawyer. Semua orang udah tahu lah, saya nggak perlu perkenalkan siapa abang ini. Banyak kasus dulu. Pertama kali sempat ngurus kasusnya Irfan, terus siapa lagi tuh, Bang? Sheila ya? Ya, Sheila Marcia, yang Sheila bawa Marcia dari Bali ke sini. Terus korban Saiful Jamil juga. Ya, korban kasus Saiful Jamil, Ya, abang ada. betul, dan banyak beberapa. Ya. Terakhir itu Sanjay, kasus UMKM, lalu kasus jemaah gagal umroh di Serang. Nah, abang inilah yang sering membawa cumi kemana-mana. Ya kan, kita digandeng ada kasus apa, pasti ke cumi. Dan hari ini senang sekali beliau bisa hadir di sini. Kita udah kayak bestie lah ya. Tapi dalam urusan berita kita nggak, urusannya bukan sentimen. Iya, kita profesional. Kita profesional. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang orang udah lupa, Bang. Oh ya? Iya. Kasus UMKM yang dulu rame sekali, orang demo ke rumah Farhad, ke rumah Elsa, terakhir demo di kediaman Sanjay sampai Ibu Ida pingsan, itu kan? Iya. Setelah itu, senyap. Iya, kalimatnya begini. Orang baru mengingat tuh karena dia lupa. Jadi biarkan dia lupa dulu supaya dia mengingat kembali. Filsafat naik di bunuh-bunuh ini berat. Orang kalau udah ulang Bang. Ini keren Bang. Apa? Ya, jadi saya suka orang mengungkapkan satu kalimat untuk melupakan tuh. Jadi dasarnya orang mengingat tuh kan ada kata lupa. Jadi tadi saudaraku bilang orang sudah mulai lupa. Ya, betul. Ya. Dari ruang publik udah senyap itu pemberitaan. Yes. Itu bagian daripada kita ingin mengingat dia kembali. Nah, faktanya Bang Vincent ngundang saya untuk tanya itu. Iya, dan hari ini ada kabar gembira. Beberapa waktu lalu saya udah sempat wawancara Bu Ida. Dan saya angkat topi sama Polda Metro Jaya. Karena tanpa banyak pergerakan, dorongan mereka berjalan. Iya, karena sesungguhnya kan gini, filsafat hukum itu. Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh instrumen apapun. Filsafat lagi nih, bahaya. Tapi kebenaran seringkali disalahgunakan untuk mensalahkan objek atau sesuatu. Kenapa dia bisa disalahkan? Karena belum datang kebenaran. Dan sesungguhnya hari ini udah mulai nampak itu sudah ada kebenaran. Tadi katanya Abang ke Polda. Urusannya apa ini? Saya hari ini memang diundang oleh Kapsudit Polda Metro Jaya yang menangani di Krimum persoalan laporan daripada kita ya terkait korban daripada penipuan, penggelapan dan atau pencucian uang terhadap saudara inisial SJ atau apa itu, si warga negara Indonesia yang turunan India. Tentu kenapa Polda memanggil kita hari ini, karena mereka betul sangat serius dalam melakukan satu penegakan hukum. Ya, walaupun hari ini di bagian ujung dalam ruang penyelidikan sesuai Perkap nomor 6 ya, tentu sesuai juga dengan KUHAP, amanat KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian.
ada, tentu mereka sangat serius saya lihat. Dan betul-betul saya angkat topi dan aplaus buat Polda ya, Metro Jaya. Dan mereka memang tadi meminta dengan saya untuk diskusi karena memang sudah ditemukan ya unsur kejahatan yang dibuat oleh seseorang yang kita duga kuat ini adalah warga negara Indonesia yang keturunan India, dan tentu ini juga bagian daripada untuk menyelesaikan problem-problem rakyat Indonesia selama ini. Karena rakyat Indonesia kan dengan modus tadi investasi bodong segala macam, justru rakyat Indonesia yang miskin selalu juga termarginalkan, tetap ditipu dengan segala macam dalil dan seterusnya. Nah, butuh hadir alat penegak hukum tuh. Dan mudah-mudahan hari ini Polda Metro Jaya mengungkap itu. Ya, waktu itu juga di Jawa Timur juga pernah, tapi bukan mengobati luka. Ya, seharusnya hadirnya aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, ya bahkan pengadilan, itu kan bagaimana cara untuk menuntaskan sesuatu agar tidak terjadi kejahatan berkelanjutan. Nah, kejadian di Jawa Timur bukan menghentikan luka, tetapi justru menciptakan luka-luka yang lain. Nah, ini yang terjadi secara terus-menerus. Makanya saya bilang tadi, ini kami sudah sepakat dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini insya Allah naik. Dan akan naik ke tingkat penyidikan. Dan jika orang yang tadi diundang dalam klarifikasi kemarin, dan nanti patut dipanggil kembali dalam ruang penyidikan, dia tidak mau datang, akan dijemput paksa. Ini dan tegas tentu kemudian pihak kepolisian juga langsung melayangkan surat koordinasi kepada pihak-pihak institusi yang mengeluarkan perizinan dalam badan hukumnya selama ini. Ya, kita lihat saja. Nanti kita akan bedah banyak. Karena kasus ini sebenarnya kalau kita kan ikut dari awal. Begitu Bang Anom nanganin kasus ini, kita ikut dari awal itu. Dan informasi dari para korban yang mengaku korban Bu Ida dan kawan-kawan itu, kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh beberapa pengacara. Tapi selalu mental. Lalu Bang Anom masuk waktu itu dengan strategi yang bahkan sampai ke saya dengar sampai ke BPK, sampai ke KPK malah ya kan. Lalu masuklah laporan itu tadinya ke Mabes ya Bang. Lalu dioper ke Polda, dan sudah 2 kali pihak penyidik itu mengirimkan SP2 HP ke Bu Ida. Yang terakhir diterima sekitar 2 atau 3 minggu lalu. Dan saya baca itu isinya itu serius sekali. Sampai, dan sepertinya alur hukum yang Abang sodorkan itu memang benar. Kan selama ini kalau ada investasi gitu orang tidak menyasar misalnya bank. Di situ kan Abang menyasar beberapa bank, karena bagaimanapun nggak ada itu transaksi yang tidak terbaca kan. Kalau nggak di BPK, paling nggak di bank tempat orang kan duit itu pasti ditransfer. Dan itu Abang lakukan. Saya mesti lakukan semua pihak. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam satu peristiwa ini. Bank harus bertanggung jawab karena itu menyangkut kemaslahatan, menyangkut bisnis. Ya, kan sebenarnya contoh di waktu itu seseorang ini ya terlapor ini kan dulu pernah bersangkut hukum di Jawa Timur. Dan saat itu statusnya sebagai tersangka. Tapi kan seharusnya kan orang tersangka itu tidak bisa melakukan keleluasaan untuk melakukan tindak bersifat tadi pada bidang ekonomi, tadi bisa mencairkan uang seenaknya, terus memindahkan dan seterusnya. Tapi ini terjadi. Nah itu ini problem sebenarnya harus diselesaikan. Dan ini kejahatan serius ya Pak? Kejahatan sangat serius. Makanya Polda juga serius tangan. Iya, Polda. Makanya saya sangat luar biasa kepada Polda Metro Jaya. Ini betul-betul dia dicari benar. Ya. Terus yang kedua, orang dalam badan hukum mesti punya izin tuh dalam melakukan bisnisnya. Pertanyaannya, perusahaan come and come yang ternyata dulu terjadi masalah, kok bisa diperpanjang izinnya untuk terus melakukan bisnis-bisnis baru
dengan mekanisme sistem aplikasi yang berbeda-beda itu. Tapi polanya sama. Polanya sama. Artinya begini, kan ketika institusi atau lembaga yang memberikan izin kepada seorang pengusaha, kan ada peninjauan itu, ada SOP, ada rekam jejak. Loh, ini masalah hukum terjadi, kasusnya pidana dan sempat juga jadi tersangka dan diadili. Kok gampang sekali ini kementerian mengeluarkan izin tuh. Sebagai bentuk tadi melakukan pelayanan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Lalu kemudian, ini izinnya keluar secara terus-menerus dengan modus yang sama. Saya bilang tadi sama teman-teman di Polda Metro Jaya, izin badan hukum itu tak masalah. Yang bermasalah adalah kita harus cari bagaimana mereka ini ruang kosong yang dia lakukan dalam niat melakukan penipuan penggelapan terhadap uang orang banyak. Di mana ruangnya? Ketika dia merubah-rubah aplikasi, itu namanya mensreanya masuk itu. Ya, niat mengaburkan ya. Ya. Minimal niat kejahatan sudah ada di situ. Mengaburkan kejahatan sebelumnya untuk memuluskan kejahatan berikutnya. Dengan dia berpindah-pindah, ganti wajah, ganti topeng, tetapi rohnya sama. Ini kan satu tindakan, ini lokusnya aja berbeda itu. Makanya saya bilang, tidak akan sama peristiwa hukum yang di Jawa Timur dengan di sini. Lokus deliktinya aja berbeda kok. Objeknya berbeda. Korbannya berbeda. Lewong di Tangerang dengan Jakarta aja ketika ada tindakan peristiwa pelanggaran hukum aja yang lokus deliktinya berbeda, pasti berbeda kok. Kan gitu. Maka itulah ada fungsinya. Maka itu adalah fungsinya ada Kapolsek, ada Kapolda Jawa Timur, ada Kapolda Jawa Barat, ada itu fungsinya karena dia harus melayani satu peristiwa sesuai dengan lokus deliktinya. Ini yang nggak dipahami. Maka saya sepakat tadi sama teman-teman Polda Metro Jaya, kita harus konsentrasi pada bagaimana orang ini merangkai, melakukan satu tindak kejahatan itu. Itu terbukti. Dengan dia berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah aplikasi, berpindah-pindah juga warna, berpindah-pindah dalil, modus pembenaran dan seterusnya. Itu adalah unsur yang sudah terpenuhi di mana orang itu sudah punya niat kejahatan. Mensreanya dapat. Itu. Oke. Saya wawancara beberapa pelapor itu. Mereka bilang sudah 3 kali atau 4 kali itu menjalankan usaha yang sama, tapi yang tadi Abang bilang mungkin sekedar kulitnya aja berbeda. Dan ironis ya Bang, kan polisi sempat melayangkan 2 atau 3 kali panggilan, 2 kali panggilan, tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Lalu kalau dilihat para korban itu menunjukkan ini dia aktif loh di sosmed, promo usaha baru, ada bagi-bagi hadiah, iya kan? Oke, itu enggak masalah sebenarnya, tapi itu semakin tidak adil ya Bang. Karena orang-orang yang menuntut haknya belum dipenuhi. Ya kalau lu mau kasih hadiah lagi oke, tapi yang ini beresin dulu dong. Atau gimana? Sekarang aku mau katakan begini. Dari mana orang Indonesia ketika dipanggil oleh pihak kepolisian tidak mau datang? Itu lebih patuh rakyat Indonesia itu. Ini orang siapa? Diundang oleh sekelas Polda Metro Jaya, tidak mau datang. Dari situ saja bisa kita lihat tuh. Ini orang nggak taat hukum. Walaupun sifatnya masih undangan klarifikasi. Oke, itu hak dia. Tapi kita harus lihat aura yang keluar dari dalam tuh. Bahwa orang ini tendensinya sering melakukan pelanggaran hukum atau taat hukum. Panggil sama Polda aja nggak datang. Apalagi kalau dipanggil Kapolsek. Jangan-jangan Kapolseknya nanti yang dipanggil sama dia. Ini sudah nyata. Nah pertanyaannya adalah, oke, tidak ada hukum yang mengatakan tadi bahwa masih dalam ruang penyelidikan polisi berhak katakanlah menjemput. Oke, belum. Baik. Masih bersifat tadi undangan atau klarifikasi.
Tapi kan kesadaran manusia itu, kesadaran warga negara, dipanggil oleh aparat penegak hukum, minimal datang. Loh, dia diundang sama warga Mimiles aja datang kok. Setiap saat. Tapi dipanggil Polda Metro Jaya kok nggak datang. Dia tidak menganggap itu sebagai... Ini poin, saya mau katakan, ini poin yang dipegang oleh Polda Metro Jaya nanti. Nah, itu yang ketika naik penyidikan, ya, dipanggil tidak datang, langsung dijemput, mesti saya ditahan itu. Saya yakin mesti dia ditahan. Oke. Itu kan unsur subjektif karena dia tidak ini tadi kan. Tapi secara formal, ancaman hukuman dan lain-lain, kalau misalnya kasus ini naik penyidikan, bisa langsung ditahan gitu? Bisa. Lo kan di situ ada 378, 372, ancaman itu ancamannya di atas 5 tahun. Dan tentu bisa ditahan. Belum nanti pengembangan ke PPU, tetap PPU. 20 tahun. Oh, ya artinya gini loh. Mesti dia harus menunjukkan dulu respeknya. Ya. Supaya nanti tidak dianggap nanti orang yang dipanggil ini tidak kooperatif. Nah, kalau polisi nanti tidak lagi menganggap bahwa yang dipanggil itu tidak kooperatif, lebih gampang punya alasan untuk menahan tuh. Jadi ini gitu. Tapi tak apalah ya kan. Tapi secara hukum dia rugi nggak Bang? Kan dipanggil untuk klarifikasi. Kalau dia tidak mengklarifikasi, apakah kemudian ya polisi jalan aja dengan dia rugi. Apa yang dia punya? Dia akan rugi. Karena dipanggil klarifikasi kan dalam ruang untuk bagaimana dia memberikan kebenaran terhadap dirinya. Ya kalau dia tidak memberikan dalil kebenaran, berarti dianggap apa yang dilaporkan oleh pelapor tadi, masuk. Ya dia rugi loh. Iya. Itu aja. Karena dia tidak memanfaatkan. Iya, makanya kita harus bisa melihat dalam dua sisi kan. Ya. Nah, sisi hukum ya jelas. Saya katakan dia tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Iya. Tapi sisi sosial, kenapa dia berani memberikan kebenaran di luar hukum tuh? Kan dia selalu memberikan pembenaran di luar hukum tuh. Misalnya di kelompok mana dia bicara, kita ini benar. Yeah. Lalu kemudian dia bicara juga di media, kalau nggak salah juga bicara di cumi-cumi kan. Yeah. Nah, saya udah lupa ingat itu. Ngomong di cumi ya kan? Oh kami ini benar, biar hukum yang berbicara. Kok giliran hukum panggil, gimana itu kan? Yeah. Makanya nanti siapa yang selalu melakukan satu pembenaran sesungguhnya dia penjahatnya. Ya. Mungkin itu kali ya Bang. Benar juga dalil itu. Ya. Barang siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah penjahat yang sesungguhnya. Ya, kalau dia betul, kalau dia benar, ngapain pembenaran? Kan itu logika hukumnya tuh. Datang saja ikutin proses. Oh iya, orang yang selalu melakukan pembenaran itu karena dia nggak benar. Kalau udah benar kan nggak perlu dibenarin. Ya. Dari perjuangan Abang yang bahkan Bang, beberapa anggota itu, dulu waktu aku wawancara pertama itu ada sekitar 9 atau 12. Lalu mengerucut ke 6. Lalu ke 3. Dan sekarang yang konsisten sampai sekarang untuk terus memperjuangkan ini, datang ke Polda, lalu dengan sukarela datang memberikan informasi ke kita, itu tinggal 1 orang Bang. Ya, walaupun memang mungkin yang lain masih, tapi yang benar-benar ada di garis depan itu ada itu dari Depok, Bu Ida namanya. Itu yang masih sampai sekarang tuh masih gigih, konsisten banget. Karena bukan soal jumlah investasi dia waktu itu gede sekali, kalau saya tidak salah 1 M lebih itu. Iya, saya mau katakan begini. Dulu waktu Indonesia juga dijajah oleh kolonial, kan tadi semua rakyat Indonesia belajar untuk niat untuk melawan. Lalu kemudian yang tersisa kan hanya yang tercatat tuh. 1-2 orang. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa kenapa tadi banyak kelompok yang sudah tergabung ya untuk melakukan satu perjuangan terhadap ini, tiba-tiba
mengerucut tadi sisa 1 orang. Oh iya, alam tuh nyeleksi. Ya. Ya, jadi mencari kebenaran tuh memang harus butuh yang satu. Tidak butuh yang banyak. Jadi ada kalimat filsafat yang paling tinggi itu mengatakan begini. Satu ada di antara yang banyak. Dan di dalam kelompok yang banyak itu ada menyelip tentang sesuatu yang satu. Jadi banyak juga justru sering digunakan untuk tadi. Iya. Ya, sehingga terbentuk tadi perpecahan. Betul. Tidak lagi fokus untuk melakukan satu perjuangan terhadap itu. Maka alam kebenaran itu hanya harus menyelesaikan itu. Pasti dia menyelesaikan itu. Sebab ini perjuangan butuh ketulusan dalam hati. Model saya jadi lawyer ya. Saya kalau modalnya tulus saja. Kalau tadi ada bagian lain tadi yang tersimpan dengan keinginan bla 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 bla. Lalu ada instrumen masuk untuk membisikkan sesuatu untuk menjadi sesuatu, mesti nggak dapat juga tujuan itu. Nah makanya membangun kebenaran di dalam ruang kemaslahatan hidup orang mesti dibutuhkan satu kalimat adalah ketulusan. Jadi hanya gitu. Dan ini bukan omon-omon ya. Saya saksi bagaimana Abang menangani sejumlah kasus. Yang kasus pelecehan seksual di Tangerang Kota. Tangerang Kota itu orang yang saya aja sedih banget waktu dia datang itu karena mereka orang kecil. Udah kemana-mana nggak bisa dan datang ke tempat Abang. Lalu yang menarik juga 26 jemaah yang gagal umroh itu. Itu mereka orang bukan hanya secara material ya, tapi soal kemana mereka harus memperjuangkan kebenaran itu kan tidak. Dan terakhir baru berapa kali Abang kita ikut meliput waktu itu, korban-korban itu akhirnya dipanggil, memberikan kesaksian di Bareskrim Reskrim Polresta Serang. Iya, artinya gini, sesuatu yang kita anggap tadi sulit karena tadi kita berangkat dari perjuangan orang-orang yang tidak mampu, terus kemudian tidak punya level tadi tingkat koordinasi yang dengan orang-orang besar. Ketulusan dan kebenaran itu bisa memanggil semua orang. Makanya itu yang saya buktikan sebenarnya. Saya menjadi lawyer itu, saya nggak butuh yang namanya layar untuk mengatakan bahwa saya sedang melakukan sesuatu. Tapi yang saya butuhkan adalah ada ruang sempit di situ yang dimana orang sudah tidak mampu lagi masuk. Saya harus masuk di situ. Jadi kebenaran itu di mana aja kita bisa dapatkan. Kebenaran itu mesti ada di bawah lipatan kelopak mata kita itu kebenaran. Tapi kadang-kadang ada pepatah lama mengatakan, ya gajah di depan kelopak mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang laut itu nampak. Kan cara melihatnya di situ. Jadi tidak perlu juga. Nah makanya saya bilang, kebenaran yang saya lakukan terhadap orang-orang yang kebenarannya dihancurkan, itu nggak perlu otak. Tapi perlu yang namanya irama, melodi hati yang muncul. Kapan saja dia pasti mainkan itu. Jadi nggak perlu berpikir panjang. Dan kasus Memiles ini bisa jadi apa Bang? Karena di saat jadi contoh bagaimana kebaikan, ketulusan yang Abang berikan itu emang ada jalannya. Karena di saat Abang ngurusi Memiles, terus juga kan ada kasus pelecehan seksual itu. Itu lagi berjalan, tiba-tiba ada kasus yang di Serang loh, nggak main-main. Itu bolak-balik Serang aja, kita tidak mau berburuk sangka ya. Secara manusiawi pasti orang akan hitung bensinnya, tol dan lain-lain. Setidaknya ada modal dasar itu dulu. Tapi
Abang malah nggak mikirkan itu. Nah, soal kasus Serang nanti kita akan bahas lagi, Bang. Saya jawab 3 tadi. Kenapa saya mampu melakukan itu dengan senyum yang terbahak-bahak itu? Karena melihat sesuatu itu, jangan karena ada hitungan matematika atau sempoa itu. Ya kan? Jadi kepintaran yang diberikan oleh Tuhan, ketulusan yang diberikan oleh Tuhan melalui hati kita, itu yang kita terjemahkan di dalam satu tindakan atau perbuatan. Makanya saya suka kenapa tadi tidak perlu menghitung, bertanya tentang itu orang miskin, orang nggak mampu, atau orang yang betul-betul sudah tidak punya biaya. Tidak punya konsep di ruang manapun. Makanya saya bilang tadi tidak perlu layar, di mana saja kita lakukan. Soal tadi, yang menghitung Tuhan. Betul. Saya nggak pernah pandai berhitung, karena nilai matematika saya dan balasannya selalu, ganjarannya selalu dari tempat lain ya. Lagi ngurusin Serang, tiba-tiba ada panggilan dari Cikupa, Bang, ya kan? Itu hukum alam. Dan itu saya ikutin, karena kita sering ngobrol ya, di kantor Abang itu. Ya, janji-janji Tuhan itu kan ada di dalam ruang yang tadi yang saya maksud sempit. Dia masuk pada lorong itu dengan cahaya yang terang. Kita kan gini, kita duduk di sini, kan semua walaupun pakai baju manapun, baju warna apapun, ketika ada di ruang yang terang, mesti bayangannya semua hitam tuh. Ya. Walaupun kita ada di ruang yang sangat terang, tapi semua bayangan kita hitam. Apa maksudnya itu? Jadi sesuatu bayangan yang kita lakukan tadi, jejak gitu ya. Ya, itu selalu mengikuti dengan cahaya. Jadi bayangan hitam, perjuangan tadi yang tertatih-tatih dan seterusnya tadi tidak akan pergi dari cahaya yang terang. Ini dalam ini. Luar biasa. Artinya apa? Saya justru bersyukur nikmat apalagi yang saya mau dustakan. Justru semua nikmat yang saya terima karena saya melakukan pada ruang sempit itu. Betul. Jadi rezeki bukan karena saya, rezekinya dari orang yang tadi seperti Ibu Ida, ya, Pak Kiai, di Serang itu, Ibu sama Bapak yes. Karena saya mau ilmu saya, hati saya, spiritual saya akan saya wariskan secara bukan saja sebagai biologi saya terhadap generasi saya, anak saya, cucu saya, tetapi ideologinya harus saya tumpahkan kepada mereka agar mereka melakukan itu semua itu. Oke, kita balik ke kasus Memiles tadi. Ya. Berarti peluang kalau udah konsultasi kan proses penyelidikan kan pasti udah sampai di ujung ini, Bang. Di ujung. Orang udah 2 kali SP 2 HP. Ya. Berarti kan proses-proses yang harus dilakukan pihak kepolisian, penyidik di tahap penyelidikan itu udah hampir selesai. Dan Abang dipanggil, ya kalau tadi kita diskusi peluang untuk naik ke tingkat penyidikan kayaknya kuat banget. Nah, sebagai lawyer yang selama ini mengawal kasus ini dari awal sampai sekarang dan sampai nanti di pengadilan pastinya, apa yang analisa Abang secara hukum di kasus ini? Kedepannya akan seperti apa? Konsekuensi apa yang dilakukan dia alami oleh terlapor yang selama ini terkesan tadi Abang bilang tidak kooperatif, terkesan meremehkan institusi kepolisian yang memanggil dia 2 atau 3 kali tidak datang, tapi masih warawiri ngurusin bisnis. Ini kan kayak kalau manusia biasa itu saya panggil lu tapi masih main-main di sana kan. Kalau hubungan sosial biasa gitu kan. Tapi kan ini kan proses hukum, Bang. Semua perbuatan, tindakan apapun yang dilakukan selama proses itu berjalan pasti ada konsekuensinya. Yes. Nah, apa yang
kira-kira analisa Abang ke depan ini akan seperti apa perjalanan persoalan? Ya, saya melihat dari awal kami punya niat, punya tekad, punya keyakinan dalam melapor. Kami melihat satu kekuatan besar kejahatan itu ada di situ. Yang dilakukan oleh terlapor yang namanya Sanjay itu. Sorry, kejahatan besar. Yes, kejahatan besar. Makanya Abang melibatkan BPK sampai KPK ya. Oke, saya berangkat dari pintu yang paling kecil tuh. Dengan klien saya, Bu Ida dan yang lain-lain. Tapi ada saya ingin mengatakan kepada pemerintah, ini khususnya Pak Presiden Prabowo, bahwa ada ruang kejahatan besar yang harus diungkap di negeri kita ini. Dengan melibatkan masyarakat kecil malah. Banyak elemen kejahatan. Dan merugikan rakyat Indonesia. Oke. Ini yang saya mau lihat. Saya nggak dapat untung apa-apa, tetapi kepuasan saya dalam rangka membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Karena Pancasila itu adalah nilai keluhuran, ya, nilai kemurnian yang datang dari kitab suci seluruh agama di Indonesia. Firman Tuhan mesti diterjemahkan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya. Mantap. Oke, terima kasih Bang Anom. Bedah hukum, falsafah hidup, ya kan. Bagaimana kita berjuang kadang tidak pakai kalkulasi, ya kan. Dan itu udah susah Bang zaman sekarang. Kalau kata orang kampung saya, lu ke Jakarta kita pipis aja bayar. Ya, apalagi urusan-urusan lain-lain. Tapi mudah-mudahan semangat-semangat seperti ini menyebar juga ke teman-teman kita yang lain, ke para lawyer atau siapapun yang mau masyarakat ya seperti yang Abang bilang tadi, kebenaran yang ditutup, dibungkam itu bisa nongol. Nah, itulah pemirsa Bang Anom. Beliau ini banyak bakatnya, banyak sekali. Apalagi kalau disuruh nyanyi, Bang nyanyi dong Bang. Suaranya kayak Iwan Fals, bener, kayak Bang Iwan. Kalau lagu apa Bang? Saya kalau nggak ada musik susah nyanyi. Bener, ini kalau nyanyi suaranya kayak Bang Iwan. Nah mungkin itu juga yang bikin Abang seberat apapun persoalan gak pernah ini ya, karena selalu ada hiburan sendiri, jadi tidak perlu harus kemana-mana, asal ada mic, ada musik. Saya jawab ya bahwa apapun saya hari ini itu saya merasakan diri saya ada pada genetik seniman. Sesungguhnya seniman bukan berarti saya profesi jadi musisi darah atau seninya tidak. Adalah. Iya, darah seni saya dari leluhur saya punya. Terus cara saya melakukan satu pergaulan juga itu saya katakan bahwa itu warisan leluhur dari leluhur saya secara genetik. Saya tidak bisa jemput perilaku itu dari jalan raya itu, atau saya pungut kayak nemu barang di jalan tuh. Jadi setinggi apapun kita punya pendidikan tidak mampu mempengaruhi akar tunggal daripada sifat itu. Jadi sebenarnya ilmu itu seperti akar serabut yang keluar dari akar tunggal yang satu. Jadi saya rasa kebaikan hari ini yang saya lakukan itu karena doa orang tua saya. Oke, coba nyanyi Manusia Setengah Dewa. Coba, ya Bang, ayo. Ya, suaranya kayak Bang Iwan coba. Cuma satu aja lah. Saya mau manggil Pak Prabowo aja. Manusia Setengah Dewa. Kan kita kan hanya lagu untuk Pak Prabowo aja dah. Oke. Ya, karena adalah Hai Presiden, kami yang baru. Anjay. Tolong kamu dengar suara ini. Jadi, ini suara yang selama ini jarang didengarkan banyak orang. Yes. Mudah-mudahan loudspeaker seperti Bang Anom ini makin banyak di seluruh Indonesia. Jadi suara orang-orang yang tidak bersuara itu
bisa diamplifikasi, bisa muncul kemana-mana. Dan seperti Bang Anom bilang, sabda Allah itu harus diterjemahkan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan saya mau katakan satu hal, jika menginginkan para pejuang-pejuang di negeri ini muncul, maka tindaslah rakyatnya. Karena pejuang tidak akan muncul di tempat lain, kecuali dia akan muncul di tengah kejahatan, di tengah penganiayaan, di tengah penjajahan. Oke, siap. Terima kasih Bang Anom. Thank you. Pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.